Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Monggo sareng-sareng dedonga mengawali kajian injang menika nyuwun dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Muga-muga salat kula saha panjenengan sedaya, poso kula saha panjenengan sedaya, seluruh ibadah kula saha panjenengan sedaya, khususnya pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Muga-muga ditampa dan diridhoi dening Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pagi ini saya mendapatkan tugas dari takmir untuk menyampaikan di dalam kajian subuh ini materi yang diberi judul seperti dalam layar itu. Apa kok materi ya? Judulnya napa niku judulnya niku nggih? Pentingnya mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Yang jadi pertanyaan, mengapa kok dirasa penting mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah? Ini pertanyaan yang pertama ya. Nek ndelok judul niku. Pertanyaan yang kedua, apa bedanya barang yang halal dengan barang yang thayyibah? Jadi pagi ini nanti kula saha panjenengan sedaya jawab dua pertanyaan itu ya. Makanan-makanan yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai makanan yang halal banyak sekali, banyak. Mangkane kula kadang-kadang angen-angen. Wong iku lapo kok ngelanggar kadang-kadang makan sing haram. Wong sing halal iku akeh. Sing halal, sing enak akeh. Kok dadak nerjang sing haram, gitu. Niki pinter-pintere nafsu sing dibisiki setan. Makanya ayat-ayat yang berkaitan dengan makanan halal dan haram itu banyak dikaitkan dengan khutuwatis syaiton, bujukan-bujukan setan. Contoh mawon. Dia bojo nih anak omah ya. Di rumah sudah punya istri,
Dan aslinya itu ya nggak jelek-jelek amat ya. Kadang-kadang sih jajan. Kira ngoten enggak? Kadang ngoten nah. Kadang-kadang sih jajan. Contoh nih ya. Mau malah makanan kadang. Dua lilin ini kadang banyak dalilnya. Yang kita dianjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyibah. Contohnya nih, sayang laptop ini kelip-kelip aja ya. Nah, contoh nih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah. Fakulu mongko padha mangano sira kabeh mimma saking barang-barang razaqakum kang wus paring rezeki ing sira kabeh sapa Allahu Gusti Allah halalan thayyibah dalam keadaan halal dan thayyib. Kita diperintah oleh Allah untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan makanan-makanan yang thayyib. Bahkan di ayat lain Allah berfirman, ketip-ketip aja ya, tak baca nomor ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai seluruh manusia. Kalau panggilan ya ayyuhan nas itu berarti tidak hanya untuk kaum muslimin, seluruh umat manusia. Biasanya ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhan nas itu biasanya ayat-ayat yang turun di Makkah. Ya. Kulu, makanlah kalian mimma fil ardi dari sesuatu yang ada di dalam bumi halalan thayyibah yang dalam keadaan halal thayyibah dan dalam keadaan baik. Wala tattabi'u, ini ya, diwanti-wanti kita. Dan jangan sekali-kali engkau mengikuti apa? Khutuwatis syaitoni, bujukan-bujukan setan. Innahu lakum aduwwun mubinun. Innahu sesungguhnya setan lakum terhadap engkau semua aduwwun adalah sebagai musuh mubinun yang jelas-jelas. Dari ayat ini hadirin, kita yang dilarang dan dianjurkan oleh Allah memakan makanan yang halal. Halal itu artinya boleh. Kalau thayyib itu artinya bagus. Jadi kalau halal itu menyangkut barangnya, ya, jenisnya halal. Kalau thayyib menyangkut kualitasnya, ya, bedanya ya. Contoh, barang yang halal belum tentu thayyib, ya. Barang yang halal belum tentu thayyib. Contohnya apa? Contohnya
durian. Ya. Duren ya. Duren niku enak. Ya tau nggak? Entek siji, wah gak kerasa, enak. Tapi bagi orang satu dengan yang lain belum tentu toyib, belum tentu kualitasnya bagus untuk tubuh. Ya. Contohnya si A, wongnya sehat, ya, mangan duren, wow seger enak, normalnya mari bukong ya. Tapi sing si B ternyata orang ini diagnosa dari dokter termasuk menderita hipertensi, darah tinggi. Mangan duren berarti tidak bagus, tidak toyib. Bukan berarti tidak boleh, boleh. Tapi ojo ake-ake sak dermo mawon ya. Belinjo, ya. Niki merioyo kan panjenengan biasa yang goreng belinjo ya. Belinjo. Enak, gurih dan halal ya belinjo itu. Karuan nek bir haram, ya kan? Belinjo halal. Tapi karena kondisi orangnya itu punya pantangan terhadap belinjo, belinjo itu bagi dia tidak termasuk toyib. Tidak bagus. Kula kelingan duwe tanggane bojo kula. Teng Jember mriku. Senengane belinjo, Kate riyaya sing wedok niku goreng belinjo. Mesak blek niku dientekno belinjo niku. Mesak blek niku dientekno ya. Wis langsung ora rawuh nggih. Bengi kececeng esok wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, berarti enggak toyib ya, enggak toyib. Lah barang halal niku kak para rawuh nggih, macem-macem nggih. Ono sing halal karena zatnya, nek cara bahasa Arab itu karena aininya. Zatnya memang halal. Contoh banyak nih ya. Nek panganan contohnya banyak. Babi gak boleh, sapi oleh, wedhus, kebo, binatang ya. Beras, wae contohnya barang halal. Aininya. Tapi yang ada halal itu karena prosesnya. Karena sababianya, li sababihi. Ya. Ada barang halal, tapi sebabnya itu tidak baik, jadi haram. Ya. Duit sak miliar, duit atusan ewu kabeh, dadi abang-abang ya, sak miliar itu duit abang-abang roto akeh ya, sak bendel ngoten. Padha abange ya. Ana werna loro. Sing iki sak miliar hasil nyambut gawe. Hasil untuk landasan, gitu. Hasil keringat. Iki sak miliar hasil ngapusi. Hasil korupsi. Hasil nipu. Dodol mobil cacat. Diteplok, dicet, sing gak ketara, payune larang gitu. Barangnya sama, uangnya podo abangi. Cuma yang satu yang dihasilkan dari keringat halal, tapi yang satu haram. Karena apa? Lisababihi, karena sebab proses memperolehnya haram. Termasuk hari korupsi berawung ya. Bu, saniki angel. Ojo meneh ngoten ya. Bantuan ngeten mawon lho. Bantuan kanggo madrasah, kanggo masjid, ya. Kadang-kadang gak kadang-kadang ya. Disunat to mboten ya? Disunat ya. Loh, wis dadi adat niku ya. Bukan budaya. Kadang-kadang wong niku sudah budaya, bukan lain. Kalau budaya kebiasaan yang baik.
budaya itu. Nah, kebiasaan yang jelek budaya. Ya kebiasaan elek. Disunat. Bantuan 100 miliar. Untuk kakean 1 miliar. 1 miliar. Nyunati gak titik-titik berapa ya? 30%. Piro 1 miliar kan 30 nih. Kan 300 saya nyunati ya. Nah. Angel perusahaan ya. Halalan thayyiban. Mangkane hadirin kula saha panjenengan sedaya khususnya dalam bulan Ramadan, khususnya yang kita konsumsi, monggo sareng-sareng hati-hati ya. Hati-hati. Ojo sampai sing mlebu sing ditedha sing dipangan ini terdiri dari barang-barang yang seperti itu. Kulo kate ndongeng titik tapi niki kosong. Tak singkat ae ya. Biyen niku enten seorang pemuda. Mungkin ini sebagian jamaah sudah banyak yang pernah mendengar kisah ini. Pemuda itu namanya Idris. Ya. Seorang pemuda ganteng, masih lajang, usianya ya kira-kira 25 tahun. Suatu ketika dia itu istirahat di bawah pohon. Di bawah pohon itu dalam keadaan lapar. Wong lapar ya kepingin mangan orang ya. Kepingin emplok-emplok ya. Wong lapar. Tiba-tiba di depan pohon itu ada sungai yang mengalir, sungai kecil. Kisah ini sering diceritakan dan terkenal. Mengkisahkan betapa pentingnya orang hati-hati di dalam menjaga makanan. Bahasa Arabnya wirai. Dalam rangka hati-hati menjaga makanan. Warok. Nah. Duduk warok Ponorogo ya, warok Ponorogo sejemane. Warok. Hati-hati. Tiba-tiba di depannya itu ada barang di sungai sedang kintir. Kintir itu bahasa Indonesia apa ya? Mengapung ya. Mengapung. Diambillah barang itu. Bulat barangnya. Ternyata barang itu berupa delima. Ya. Lalu delima itu dikupas, dimakan oleh pemuda Idris. Setelah dapat separuh, dia baru sadar. Loh, ini delima ini kan mesti ada yang punya ini. Kalau saya makan tanpa izin yang punya, sudah barang tentu ini termasuk makanan yang kurang halal. Akhirnya timbullah niat untuk mencari pemilik delima itu. Diurut sungai itu, diurut sampai ketemu, oh ini ada rumah yang ada pohon delimanya. Barangkali ini yang menjadi pemilik delima. Akhirnya ditotok uluk salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa? Saya akan perlu dengan Tuan. Apa perlunya? Diceritakan. Nek DE nemu delima dikupas separuh, ingin cari halalnya. Jadi kamu ke sini itu minta izin halalnya. Iya, saya minta izin halalnya yang sudah saya makan. Oh, ya enggak semudah itu. Oh, ini delima sudah saya harap-harapan sudah lama ya. Saya jatuh enggak tahu, kok kamu tiba-tiba kamu makan ya. Enggak semudah itu. Lah terus gimana Tuan? Saya mau memaafkan asal ada gantinya. Apa gantinya Tuan? Kamu harus kerja di sini selama 1 bulan. Bu, pikir-pikir, delima separuh kerja sak wulan. Tapi karena dia memang pemuda yang motivasinya tinggi, ingin mensucikan dirinya, diterima. Kerja 1 bulan di rumah orang pemilik delima.
Setelah 1 bulan lapor, Tuan, saya sudah 1 bulan. Gimana ini? Berarti kan kewajiban saya sudah saya tunaikan. Enggak, belum. Ada lagi syarat. Apa Tuan syaratnya? Ini syaratnya 1. Kamu harus mau mengkawini anak saya, gadis. Pikir-pikir ya. Mau apa enggak, mau apa enggak. Oh iya betul, enggak apa-apa Tuan. Gini tapi ya, kamu harus tahu sebelumnya. Anak saya itu gadis, tapi kondisinya serba kurang. Anaknya itu buta, tuli itu enggak dengar ya. Tuli, buta, tuli, bisu, lumpuh. Jadi 4 cacat itu ya. Berarti ya. Buta, tuli, bisu, lumpuh. Tapi gak ditudunno, lari ini mboten ditudunno. Tapi karena saking inginnya dia membersihkan dirinya dari barang yang tidak jelas status hukumnya, akhirnya diterima. Jadilah akad nikah. Setelah akad nikah masuk ke kamar sebagaimana layaknya pengantin suami istri. Masuk kamar itu keluar ya. Keluar karena apa? Karena yang dilihat setelah dibuka dada arek ini kuning bersih, mancung, motone kelap-kelop, gitu. Wih, luar biasa lah. Kira-kira nggih kayak Luna Maya lah ngene ya. Luar biasa lah. Kuwaget deh ini. Kuwaget lapor nang jeragane, "Loh, panjenengan niku mboten keliru to. Kok seje sing kula temoni kali sampean terangne. Ngene, Cung, ya. Ini seorang jeragan yang pinter cari menantu ya. Jadi dia tahu sifatnya si orang ini ya, tahu. Sehingga diberi umpan, diuji, oh ternyata lulus. Yang saya maksud anak saya bisu, tuli, tunanetra dan lumpuh, semuanya itu tuli, bisu dan lumpuh dari maksiat. Mulutnya tidak pernah dipakai untuk membicarakan hal-hal yang tidak baik, apalagi ghibah. Matanya tidak pernah dilihat dipakai untuk maksiat. Kupingnya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan suara-suara yang maksiat. Kondisinya lumpuh, tidak kemana-mana selain pergi sekolah dan mengaji. Tidak kemana-mana. Oleh karena itu saya sebut sebagai anak yang lumpuh. Ya itu kondisinya. Ya alhamdulillah. Ya. Akhirnya karena sifat kehati-hatian dari barang-barang yang haram para rawuh, jadilah suami istri. Mengandung, kemudian melahirkan seorang bayi. Jabang bayi yang dilahirkan bukan main istimewanya. Dialah yang nanti menjadi imam kaum muslimin. Yang sekarang kita kenal dengan Imam Asy-Syafi'i. Niku anake pemuda Idris sing ati-ati buangnya. Makanya jenenge Imam Syafi'i ini kan Muhammad bin Abdullah bin Idris Asy-Syafi'i. Karena kehati-hatian orang tuanya terhadap barang-barang yang dikonsumsi sehingga melahirkan anak yang hebat. Imam Syafi'i dalam usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran dengan fasih.
Kula saha panjenengan sedaya sing umure ana sing swidak, ana sing 70, jus amae gak apal ya. Iku 7 tahun hafal Al-Qur'an 30 juz. Hafal kitabnya gurunya. Gurunya jenenge Imam Malik. Kitabe jenenge Al-Muwatta. Kitab hadis, kumpulan hadis karangan Imam Malik. Al-Muwatta. Apal Al-Muwatta. Kadang-kadang saiki apal hadis siji lulung. Wah, wis ongkroke bukan main ya. Apal Al-Muwatta. Makanya Imam Syafi'i ini hormat, saking hormatnya kepada gurunya, pendapatnya itu beda tapi dia sembunyikan. Sijine dina Imam Syafi'i dalam hal sholat subuh, gitu. Sholat subuh itu nek menurut Imam Syafi'i kunut itu sunnah, gitu. Nek menurut Imam Malik kunut itu tidak sunnah. Silakan kunut, silakan tidak kunut, ya. Tapi saling menghormati. Waktu Imam Malik bertamu ke rumahnya muridnya Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i itu mempunyai pendapat bahwa kunut itu wajib, Imam Malik disuruh ngimami. Ternyata apa? Ternyata Imam Malik suruh ngimami kunut. Sebaliknya Imam Syafi'i ke rumahnya Imam Malik, karena Imam Malik ini tidak mewajibkan kunut, disuruh ngimami di rumahnya Imam Malik. Oleh makmum didelok ae. Iki kunut apa gak? Kunut apa gak? Ternyata Imam Syafi'i ndak kunut gitu loh. Oh, kira-kira lali anggarane. Setelah sampai sujud terakhir, loh, kok gak sujud? No, sahwi, ya. Nek krono lali kan mesti sujud sahwi ya, ndak sujud sahwi. Ternyata memang beliau sengaja. Karena apa? Di rumah gurunya dan gurunya tidak mewajibkan kunut. Ini toleransinya antar pendapatnya. Jadi para rawuh muga-muga sekedhik cerita niki enten guna lan manfaate. Jadi monggo sareng-sareng muga-muga kula saha panjenengan sedaya saged hati-hati mangan sehingga khususnya hadirin sekalian. Nah, niki. Mengapa kita mengkonsumsi makanan halal? Karena makanan itu banyak pengaruhnya terhadap pertumbuhan manusia, khususnya pertumbuhan kejiwaannya, pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan mentalnya. Contohnya nggih cerita Imam Syafi'i ini ya. Senajano kula saha panjenengan sedaya tidak bisa seselektif seperti itu, paling enggak kita sudah berusaha untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang sifatnya haram. Moga-moga hadirin seperti yang bisa saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya dan menjadikan nutrisi bagi puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Alim ya Khabir ya Sami Basir ya Rahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Rahman ya Rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhlaqana allati laha ma'adina
واجعل الخير زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Kirang langgungipun nyuwun agungipun pangapunten akhiron wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma